Selamat malam Pak Sumar dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kelompok sosial yang berdasarkan pada film 47 Ronin. Dan sini ada anggota kami yaitu Alex absen 2, Dian absen 5, Bastian absen 17, Lintang absen 24, dan Semi absen 27. Kemudian kita beralih ke daftar isi. Di daftar isi ini terdapat pengenalan, kemudian pengertian dan klasifikasi, kemudian ada 7 kelompok semu, kemudian ada paguyuban dan pertembayan, faktor dari luar, dan juga faktor dari dalam. Oke, kemudian memasuki pada pengertian kelompok sosial secara keseluruhan. Jadi, sebagai makhluk sosial, manusia itu pasti perlu yang namanya interaksi antar satu sama lain. Karena memang pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk sosial. Kebutuhan interaksi ini merupakan kebutuhan dasar yang jika tidak terpenuhi dapat membuat orang merasa bosan ataupun stres. Jadi, kelompok sosial ini merupakan sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ciri-ciri, pola interaksinya yang terorganisir, dan memiliki kesadaran bersama sebagai anggota. Dan ini merupakan beberapa pendapat dari para ahli mengenai kelompok sosial. Yang pertama dari Sorjono Soekanto, yaitu kelompok sosial adalah suatu kesatuan atau sekelompok orang yang hidup berdampingan untuk saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Yang kedua dari George Homans, yaitu kelompok sosial adalah kumpulan individu yang berinteraksi satu sama lain, bertindak, dan memiliki perasaan yang mendorong mereka untuk membentuk mutualitas yang terorganisir secara komprehensif. Dan yang ketiga, yaitu dari Paul B. Horton dan juga Chester Lee. Kelompok sosial menurut mereka berdua adalah sekelompok orang yang memiliki sebagai makhluk sosial dan saling berinteraksi. Kemudian memasuki pada klasifikasi kelompok sosial. Jadi klasifikasi kelompok sosial ini terbagi menjadi tiga. Jadi yang pertama itu merupakan kelompok semu. Jadi kelompok semu ini bersifat sementara dan tidak memiliki ikatan sebagai anggota serta tidak memiliki aturan sebagai pengontrol, seperti khalayak ramai. Ciri-cirinya itu terbentuk tidak direncanakan, mendadak dan spontan, kemudian tidak terorganisir dalam wadah tertentu, tidak ada interaksi interrelasi, dan tidak ada komunikasi berkesinambungan. Tidak ada kesadaran berkelompok, dan yang terakhir, keberadaannya tidak konstan. Jadi kelompok semu ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah kerumunan, yang kedua massa, dan yang ketiga itu adalah publik. Kerumunan ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis kelompok, yaitu ada formal audience atau khalayak penonton, kemudian ada planned expressive group atau pengunjung tempat pesta atau rekreasi, kemudian ada inconvenient casual crowd atau kerumunan sementara seperti antrian di loket ataupun orang-orang yang mengantri. Kemudian ada panic casual crowd atau kerumunan panik. Misalnya seperti ada sebuah kehebohan dan orang-orang misalnya menyelamatkan diri ataupun kabur dari sebuah tempat sehingga terbentuklah suatu kelompok. Kemudian selanjutnya ada spektator casual crowd atau kerumunan penonton seperti fans sepak bola di dalam stadion. Acting lawless crowd atau acting mobs, yaitu kerumunan emosional seperti tawuran. Dan yang terakhir adalah immoral lawless crowd atau kerumunan biadab. Memasuki pada massa. Jadi, kelompok semua yang memiliki ciri-ciri mirip dengan keramaian crowd itu adalah massa. Tetapi kemungkinan pembentukannya disengaja, direncanakan, dan dipersiapkan sehingga tidak spontan. Misalnya, sekelompok pekerja yang berkumpul untuk demonstrasi. Dan yang terakhir adalah publik. Jadi, kelompok semu publik ini mirip dengan massa,
tapi tidak harus terbentuk di suatu tempat yang sama. Jadi, misalnya seperti sekumpulan orang-orang di media sosial, seperti di platform Facebook ataupun Instagram. Kemudian, klasifikasi kelompok sosial yang kedua yaitu adalah kelompok nyata. Jadi, kelompok nyata ini bersifat konstan atau tetap. Jadi, berbanding terbalik dengan kelompok semu. Dan kelompok nyata ini terdiri dari kelompok statistik atau kelompok yang menjadi objek pengumpulan data statistik sensus atau penelitian. Misalnya seperti anak-anak, remaja, kaum perempuan, pekerja, profesional, dan lain-lain. Kemudian ada kelompok sosieta, misalnya seperti anggota pemegang kartu Dinner Club di seluruh dunia, yang hampir tidak saling mengenal satu sama lain. Kemudian yang ketiga ada kelompok sosial, misalnya seperti tenaga atau kenalan yang kita kenal. Kemudian yang keempat yaitu adalah kelompok asosiasi, misalnya perkumpulan pecinta motor klasik. Dan klasifikasi kelompok sosial yang terakhir yaitu kelompok sosial berdasarkan keikatan keanggotaannya. Jadi klasifikasi kelompok sosial yang ini berdasarkan ikatan para anggota kelompok dan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Gemeinschaft atau paguyuban dan juga Gesellschaft atau patembayan. Gemeinschaft atau paguyuban ini memiliki ikatan antar anggota yang masih kuat, saling mengenal, dan memiliki solidaritas yang cukup tinggi. Tetapi Gesellschaft atau patembayan berkebalikan. Jadi ikatan antar anggotanya longgar, tidak mengenal satu sama lain, dan tingkat solidaritasnya cukup rendah. Oke, yang kemudian di sini ada 7 bentuk kelompok semu. Yang pertama di sini ada formal audience atau khalayak penonton. Formal audience merupakan khalayak penonton yang formal atau bisa dibilang itu mereka tuh diundang untuk menonton sesuatu dan untuk melihat sebuah peristiwa sesuatu. Dan kalau dari contoh film yang kita tonton yaitu 47 Ronin itu ada pada penonton Olimpiade Samurai antara Kai dan samurai musuh. Dari sana kan para lord-lord di situ dan juga samurai-samurai juga diundang, oleh karena itu yang bisa disebut formal audience. Kemudian yang kedua ada Planet Expressive Group. Planet Expressive Group adalah kelompok sosial yang tidak memiliki pusat perhatian, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu dalam film yang kita tonton ini ada para samurai yang bertanding dalam Olimpiade dan tujuan mereka menangkan pertarungan. Kayak ini kan menjadi pusat perhatian itu sendiri, dan walaupun mereka menjadi sebuah pusat perhatian dan tidak memperhatikan pusat perhatian, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenangkan pertarungan antar samurai tersebut. Kemudian yang ketiga ada inconvenient casual crowd. Inconvenient casual crowd adalah kelompok yang sifatnya sementara seperti di film, yaitu antrian masyarakat yang ingin menonton pertunjukan di Kastil Lord Kira. Nah ini kan bisa dilihat dari kelompok yang sifatnya sementara tuh ya orang-orang yang ngantri aja, karena orang-orang yang ngantri itu pasti kalau sudah selesai antriannya mereka akan menuju ke crowd atau kerumunan yang lain seperti menonton dan lain-lain. Kemudian keempat ada panik casual crowd. Panik casual crowd adalah kerumunan yang bersifat panik dan tidak terorganisir, dan di film ini ada seperti kerumunan warga yang panik akibat serangan Ronin ke Kastil Lord Kira. Ini kan kita bisa melihat bahwa orang-orang di sana, warga-warga di sana tuh panik sehingga bisa disebut oleh panik casual crowd. Kemudian setelah itu ada spektator casual crowd. Spektator casual crowd adalah kerumunan para penonton karena peristiwa seperti warga Kastil Lord Kira yang menonton para Ronin menyerang istana Lord Kira. Ini kan spektator casual crowd, mereka menonton karena itu sebuah peristiwa yang bersifat langsung gitu, nggak ada kayak undangan dan lain-lain. Oleh karena itu kayak penyerangan istana di istana Lord Kira ini kan termasuk spektator casual crowd karena itu bersifat langsung dan tidak ada kekuatan balik itu. Kemudian ada acting lawless crowd atau acting mobs.
Acting lawless crowd atau acting mobs adalah kerumunan yang terbentuk karena tindakan emosional yang melawan hukum. Di contoh film ini adalah para 47 Ronin yang melakukan balas dendam dikarenakan emosi mereka membunuh Lord Asano untuk balas dendam. Dan mereka kan emosi dikarenakan Lord kita telah membunuh Lord Asano. Oleh karena itu mereka ingin balas dendam. Dikarenakan untuk menurut hukum samurai yang memperbolehkan balas dendam. Oleh karena itu ini termasuk acting lawless crowd. Kemudian terakhir ada immoral lawless crowd. Immoral lawless crowd adalah kelompok orang-orang yang melakukan tindakan yang menyimpang dari hukum dan tidak bermoral. Dalam film di sini ada contohnya yaitu para penonton perkelahian jalanan saat ada yang melawan pria besar karena pasti mereka sudah sering melihat ini dan berjudi masih mereka itu. Apa yang membedakan dari acting lawless crowd? Nah, kalau immoral lawless crowd ini mereka udah biasa mereka melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan hukum seperti kayak bandit-bandit dan lain-lain. Sedangkan kalau acting lawless crowd itu biasanya mereka hanya dikarenakan sifat-sifat yang emosional. Selanjutnya ada paguyuban dan patembayan. Dari definisinya, paguyuban adalah kelompok sosial yang memiliki ikatan keanggotaannya kuat, solidaritasnya kuat, saling mengenal, dan tidak terlalu didasari oleh pamrih ekonomi. Sedangkan patembayan adalah kebalikannya, yaitu adalah kelompok sosial yang ikatan keanggotaannya longgar, tidak saling mengenal, dan berdasarkan pamrih, memperoleh keuntungan ekonomi. Ini adalah contoh-contoh dari film dari paguyuban dan patembayan dari film 47 Ronin. Paguyuban itu ada 47 Ronin karena mereka memiliki ikatan yang sama yaitu sebagai Ronin. Jadi mereka mengenal satu sama lain. Dan selanjutnya ada keluarga Oishi karena mereka adalah keluarga, jadi mereka tentu memiliki rasa sayang di antara anggota keluarga. Selanjutnya ada patembayan, yaitu pasukan samurai dari Lord Kira. Karena tidak mengenal satu sama lain. Karena pasukan samurai itu banyak ya, jadi tidak mungkin mereka untuk mengenal dekat satu sama lain. Selanjutnya ada kelompok memberi pesan pernikahan Lord Kira yang sangat banyak. Sudah digarisbawahi itu sangat banyak, jadi tidak akan kemungkinan kecil akan memiliki tingkat kesolidaritasan yang tinggi antar anggotanya. Selanjutnya masuk ke dalam faktor pembentuk dari luar atau faktor eksternal. Kelompok-kelompok sosial itu akan selalu terpengaruh dan dinamika perubahan sosial. Perubahan ini pasti semuanya memiliki sebab. Ada 3 sebab, yaitu perubahan situasi sosial, perubahan situasi ekonomi, dan perubahan situasi politik. Dari film 47 Ronin, perubahan situasi sosialnya yaitu adalah ketika terbentuknya kelompok Ronin karena kematian tuan mereka yaitu Lord Asano, dan mereka membentuk kelompok Ronin itu untuk balas dendam terhadap Kira. Lalu dalam perubahan situasi politik adalah pergantian penguasaan yang awalnya dipimpin Lord Asano dan akhirnya diambil alih oleh Kira karena telah membunuh Lord Asano. Faktor dari dalam yang menjadikan sebuah kelompok sosial salah satunya adalah faktor emosi dan perasaan dendam yang dikarenakan orang lain. Perasaan ini ada karena keinginan balas dendam atas kematian Lord Asano akibat perbuatan Lord Kira yang berbuat licik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kelompok ini mendapatkan motivasi dari luar, yaitu ingin balas dendam terhadap kelakuan Lord Kira yang telah membunuh Lord Asano secara licik dan tidak terhormat. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.